Shalom! Saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampuh Bapak Baginda Sitompul dengan judul Kristologi, Pengajaran tentang Kristus dan Eskatologi, Pengajaran tentang Akhir Zaman. Sebelum saya akan memaparkan video ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Farida Andriani dengan prodi PAK. Saya semester 2, grup A. Baik, banyak orang bertanya bahwa mengapa Allah harus menjadi manusia? Kita akan membaca di Filipi 2 ayat 7-8, yaitu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Allah yang mana yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Mengapa kita harus memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah kita Esa? Bukankah Allah kita sama dengan kepercayaan yang lain? Kita perlu memastikannya itu karena yang pertama itu hanya ada satu Allah yang benar. Ada yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang besar atau yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang kedua, tidak semua kepercayaan mengakui Yesus adalah Allah. Itu artinya kita tidak punya Allah yang sama. Sesungguhnya, kalau seseorang percaya kepada Allah yang Esa itu, tetapi ia menolak tindakannya sebagai manusia, itu berarti dia bukan orang yang percaya kepada Allah, atau dikatakan menolak Yesus. Itu sama halnya seperti juga tidak percaya pada Yesus. Walaupun dari omongannya itu dia itu percaya kepada Yesus, tapi tindakannya nggak ada, atau dia tetap berbuat jahat, dia tetap melakukan yang namanya dosa, dia sama halnya juga menolak Yesus. Berarti dia dikatakan tidak percaya kepada Yesus. Itu halnya seperti omong kosong, tidak ada tindakan dalam hidupnya. Dalam Yohanes 1 ayat 14 juga mengatakan itu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada juga yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 19, yaitu karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Terus yang selanjutnya itu ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang selanjutnya itu ada juga tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Selanjutnya yang ketiga itu tidak semua kepercayaan menerima Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib. Dengan argumentasi serendah itukah Allah mau menjadi manusia dan mati? Kalau mau menyelesaikan dosa, apakah Allah tidak dapat melakukan cara lain? Tidak melakukan cara lain selain dengan memastikan Allah yang mana? Maka semakin kuatlah iman kita terhadap Allah yang
kita percaya. Dengan demikian, kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh dalam iman yang tidak akan menyia-nyiakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Allah. Menyangkut yang pertama itu, engkau akan terus mencari Tuhan. Engkau akan terus mencari Tuhanmu melalui persekutuan ibadah. Melalui persekutuan ibadah maupun persekutuan pribadi. Ada tertulis dalam Mazmur 119 ayat 164. Selanjutnya yang kedua itu, engkau akan setia dan taat sampai mati bersama dengan Tuhan yang benar, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Yang ketiga itu, hidupmu akan damai dan tenang bersama Tuhan. Ada tertulis Mazmur 34 ayat 20. Yang keempat itu, kematianmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia. Ada tertulis dalam Lukas 23 ayat 43. Selanjutnya itu, Allah mana yang menjadi manusia tersebut? Sumber kita adalah Alkitab. Mengapa? Karena Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Suara Alkitab itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Jadi untuk mengetahui Allah itu yang mana, maka Allah sendiri dalam Alkitab telah memberikan jawaban tentang siapakah Dia. Dan juga di dalam Alkitab, siapakah Dia di dalam Alkitab itu? Maka Allah tersebut adalah yang pertama itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang diambil dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, menciptakan manusia, yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27, 6. Yang isinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga itu, Allah yang berbicara kepada Adam, Allah Adam. Yang keempat, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada tertulis dalam Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang ada juga tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di dalam Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Dan pada akhirnya, Allah itulah yang telah menjadi manusia. Ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Terus selanjutnya ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Ibrani 2 ayat 14 juga mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak
anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang selanjutnya itu dalam Kolose 2 ayat 19. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahannya. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena ia harus supaya bisa mati. Allah tidak dapat mati dalam hakikatnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kekal. Dalam Mazmur 90 ayat 2, tidak berubah. Dalam Maleakhi 3 ayat 6. Roh, Yohanes 4 ayat 24. Artinya, dalam hakikat keilahiannya, Allah tidak dapat mati. Kematian adalah kondisi makhluk ciptaan, bukan sifat Allah. Maka muncul problem, bagaimana Allah menanggung hukumannya? Hukuman dosa atau kematian. Jika ia tidak dapat mati, solusi ilahi itu inkarnasi. Allah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman atau Logos yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ini berarti Allah tidak berhenti menjadi Allah, tetapi menambahkan natur manusia. Allah harus menjadi manusia juga karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Dosa dilakukan oleh manusia, maka penebusan harus dilakukan oleh manusia. Dalam Roma 5 ayat 12-19, Adam pertama jatuh, Kristus sebagai Adam kedua menebus. Mengapa harus mati? Kematian adalah hukuman dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Upah dosa ialah maut dalam Roma 6 ayat 23. Manusia berdosa, maka manusia harus mati. Dan jika ada yang menebus hukuman tersebut untuk menggantikan manusia berdosa, mengapa harus Allah? Karena manusia berdosa tidak layak menjadi pengganti. Semua manusia telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23, jadi jika ada manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna karena sama-sama berdosa, hanya Allah di dalam Yesuslah yang mampu menyelamatkan secara sempurna, karena Yesus tidak berdosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa, maka ia memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Mengapa Allah mau menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib? Karena kasih-Nya begitu besar. Ada yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebegitukah karena kasih? Ya, mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dalam Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam ada juga tertulis dalam Yohanes 5 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi hanya Yesuslah yang
menjadi sahabat yang mampu memberikan nyawanya kepada kita. Dan juga ada tertulis dalam Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kenapa anak-anak kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada akhirnya perkataan terakhir di kayu salib, perkataan terakhir Allah itu di kayu salib dalam yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salib sebagai titik pertemuan kasih dan keadilan. Di kayu salib itu yang pertama itu keadilan Allah terpenuhi. Dosa mendapat hukumannya. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan. Manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Ada tertulis dalam Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasihnya. Kristus telah mati untuk kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kesimpulan yang dapat kita ambil atau penerapannya yaitu dosa tidak bisa dihapus tanpa hukuman. Yang kedua, hukuman dosa adalah kematian Allah. Yang ketiga, Allah menyediakan dirinya dalam Yesus sebagai pengganti untuk menerima hukuman di kayu salib. Yang keempat, sehingga salib menjadi tempat di mana dosa mendapat hukumannya. Manusia diampuni, diselamatkan. Allah tetap adil dan penuh kasih. Maka engkau akan mati dalam dosamu, menerima siksaan kekal di neraka. Kalau engkau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ucapkan ayat ini dengan imanmu. Dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, ada tertulis dalam Lukas 23 ayat 43 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus karena kasih-Nya kepada manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan keselamatan